Kenapa aku tidak bisa sesukses dia? Kenapa aku tidak sepintar dan sekeren dia? Kenapa ya? Dia lebih beruntung daripada aku. Kapan ya aku bisa seperti dia? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu kerap kali berlalu lalang di pikiran kita. Tidak harus semua, minimal salah satu pasti ada yang terlintas di dalam pikiran kita. Pertanyaan itu akan muncul ketika kita merasa orang lain lebih beruntung dalam banyak hal daripada kita. Pada umumnya, dalam mengatasi masalah-masalah tersebut, kita masuk ke dalam fase penerimaan diri, atau disebut juga dengan self-acceptance. Maka dari itu, yuk kita sama-sama mempelajari lebih dalam mengenai apa itu self-acceptance. Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun dan dimanapun teman-teman berada pada saat ini. Perkenalkan, saya Romauli Patricia sebagai trainer pertama yang akan membahas materi yang pertama. Saya akan memperkenalkan rekan saya, Fadia Rahmadani India sebagai trainer kedua yang akan membawa materi kedua. Dan yang terakhir, saya Semprosman Putri sebagai trainer ketiga yang akan membawakan sesi terakhir yaitu materi ketiga. Kami bertiga yang akan memberikan training kepada teman-teman selama 2 hari ke depan. Sebelum itu, kami punya jargon untuk membangkitkan semangat dalam mengikuti training ini. Jika kami mengatakan self-acceptance, maka teman-teman menjawab, "Yes, I'm worth." Sekali lagi, jika saya mengatakan self-acceptance, maka teman-teman menjawab, "Yes, I'm worth." Boleh dari sekarang ya. Self-acceptance. Yes, I'm worth. Sekali lagi, self-acceptance. Yes, I'm worth. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti jargon ya, supaya kita semangat pada hari ini. Dalam kesempatan kali ini terdapat beberapa rules yang harus disepakati bersama-sama, yaitu catatlah bagian penting, diminta untuk menonton video ini dari awal sampai akhir, dan dilarang meng-skip video, kemudian posisikan diri senyaman mungkin, dan silakan bertanya di dalam kolom komentar. Pada hari ini kita akan membahas 5 materi, yaitu yang pertama definisi self-acceptance, yang kedua faktor yang mempengaruhi self-acceptance, yang ketiga ciri-ciri self-acceptance, yang keempat dampak dari self-acceptance, dan yang kelima yaitu cara menerima keadaan, serta berdamai dengan diri sendiri dan orang lain melalui self-acceptance. Sebelum menyimak materi, teman-teman terlebih dahulu mengisi pretest melalui Google Form. Teman-teman bisa mengakses melalui barcode yang sudah ada atau mengklik link yang ada di description box. Sebelum membahas dan memperkenalkan self-acceptance, teman-teman terlebih dahulu harus mengenal diri sendiri melalui self-awareness. Mengenal diri sendiri itu sangat penting loh, karena dengan hal tersebut, teman-teman dapat mengenali seperti apa diri teman-teman. Bagaimana kelebihan juga keterbatasan yang teman-teman miliki. Orang yang tidak punya kemampuan self-awareness akan lebih mudah minder dan sulit menerima diri. Mereka juga akan insecure atas kekurangan dirinya sendiri. Self-awareness adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dorongan, nilai, dan dampaknya kepada orang lain, serta perhatian terus-menerus terhadap batin seseorang, merefleksi diri dan pikiran, dan juga menggali atau mengamati pengalaman termasuk emosi. Seseorang yang memiliki self-awareness dapat diketahui melalui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenali perasaan dan perilaku diri sendiri. Seseorang yang memiliki self-awareness dapat mengetahui perasaan yang sedang dirasakan, mengapa perasaan itu muncul, perilaku apa yang dilakukan, dan juga dampaknya pada orang lain.
Kemudian yang kedua adalah seorang yang memiliki self-awareness dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Yang ketiga, mempunyai sikap mandiri. Seseorang yang memiliki self-awareness dapat mampu bersikap mandiri dan memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu yang didasarkan pada keyakinan akan kemampuan diri sendiri. Yang keempat, dapat mengevaluasi diri. Kita dapat mampu mengoreksi diri, belajar dari pengalaman, serta menerima umpan balik dari orang lain. Setelah kita mengetahui apakah kita mengenal diri kita, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk menerima diri dengan segala kekurangan dan kelebihan kita melalui self-acceptance. Seringkali kita bertanya-tanya tentang mengapa saya tidak bisa seperti dia setelah kita melihat apa pencapaian dari orang lain. Kemudian, hal tersebut juga dapat membuat kita cenderung membandingkan diri kita sendiri kepada orang lain. Dan ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan kita menjadi lebih ambisius. Yang kedua, yaitu kita cenderung berhenti di situ-situ saja. Nah, orang yang tidak memiliki self-acceptance atau penerimaan diri cenderung tidak akan pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Nah, agar kita tidak terjebak dengan situasi-situasi seperti itu, maka ada kemampuan yang bisa dikembangkan, yaitu self-acceptance. Self-acceptance merupakan derajat di mana seseorang telah mempertimbangkan karakteristik personalnya dengan cara menghargai, baik itu kelebihan maupun kekurangannya, dan merasa mampu serta bersedia hidup dengan karakteristiknya tersebut. Tanpa disadari, kita sebagai manusia terkadang lupa untuk berterima kasih kepada diri sendiri. Kekurangan diri yang kita miliki terkadang mendominasi pikiran kita dan akan berdampak kepada kepercayaan diri atau aspek mental lainnya. Oleh karena itu, dengan menghargai kekurangan diri dan juga kelebihan diri dapat membuat kita menjadi lebih bahagia. Nah, ada 10 faktor yang mempengaruhi self-acceptance. Apa saja sih? Yuk kita simak 10 faktor self-acceptance berikut ini. Faktor yang pertama yaitu self-understanding atau pemahaman diri. Self-understanding merupakan persepsi diri yang ditandai oleh genuineness atau keaslian, realita, dan juga kejujuran. Semakin individu dapat memahami dirinya, maka semakin baik pula penerimaan dirinya. Lalu faktor yang kedua yaitu harapan yang realistis. Seseorang yang memiliki harapan yang realistis dalam mencapai sesuatu akan berdampak pada kepuasan dirinya. Kepuasan diri ini adalah esensi dari self-acceptance. Lalu faktor yang ketiga yaitu absence of environmental obstacles atau tidak adanya hambatan dari lingkungan. Ketidakmampuan dalam mencapai tujuan yang realistis dapat terjadi karena hambatan dari lingkungan yang tidak mampu dikontrol oleh seseorang seperti diskriminasi ras, jenis kelamin, atau agama. Apabila hambatan-hambatan tersebut dapat dihilangkan, dan jika keluarga, lingkungan pertemanan, atau orang-orang yang berada di sekelilingnya memberikan motivasi dalam mencapai tujuan, maka seseorang akan mampu memperoleh kepuasan terhadap pencapaiannya. Lalu faktor yang keempat yaitu sikap sosial yang positif. Seseorang yang memiliki sikap sosial yang positif, maka ia akan lebih mampu menerima dirinya. Nah, terdapat beberapa kondisi utama yang dapat menghasilkan evaluasi positif. Di antaranya yaitu tidak adanya prasangka terhadap seseorang, lalu
kesediaan individu dalam mengikuti suatu tradisi dalam kelompok sosial. Selanjutnya, faktor yang kelima yaitu tidak adanya stres yang berat. Tidak adanya stres atau tekanan emosional yang berat membuat seseorang lebih bekerja secara lebih optimal dan berorientasi terhadap lingkungan dengan lebih tenang dan bahagia. Lalu, faktor yang keenam yaitu pengaruh keberhasilan. Pengalaman kegagalan seseorang bisa menyebabkan penolakan diri. Namun, pengaruh keberhasilan dapat memengaruhi penerimaan diri. Lalu, faktor berikutnya yaitu identifikasi dengan orang yang memiliki penyesuaian diri yang baik. Seseorang yang memiliki penyesuaian diri yang baik akan menghasilkan penilaian diri yang positif dan juga penerimaan diri. Dan proses identifikasi ini terjadi paling kuat pada masa anak-anak. Faktor berikutnya yaitu seseorang yang memiliki perspektif diri yang luas akan lebih mampu mengembangkan pemahaman diri daripada seseorang yang memiliki perspektif diri yang sempit. Lalu berikutnya adalah pola asuh yang baik pada masa anak-anak. Pendidikan yang terjadi di rumah ataupun di sekolah merupakan hal yang sangat penting karena penyesuaian diri terhadap kehidupan terbentuk dari masa anak-anak. Lalu faktor yang terakhir adalah konsep diri yang stabil. Konsep diri yang positif dapat mampu mengarahkan seseorang untuk melihat dirinya secara konsisten. Baik teman-teman, sebelumnya kita telah membahas materi mengenai pengenalan diri, lalu definisi dan faktor-faktor dari self-acceptance. Lalu, rekan saya akan menjelaskan ciri-ciri dan juga dampak dari self-acceptance. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Halo teman-teman, apakah sudah siap untuk mendengarkan materi kedua? Oke baik, sekarang saya akan membawakan materi kedua, yaitu ciri-ciri self-acceptance dan apa saja dampak dari self-acceptance. Terkadang hidup kita dipenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dan harapan-harapan yang menuntut untuk dicapai. Kita sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk terus bergerak menuju pencapaian tersebut. Di keadaan saat ini, penting untuk kita mendapatkan segala sesuatu yang selalu disertai dengan kemampuan yang dimiliki. Maka dari itu, kita harus memiliki self-acceptance yang berkorelasi positif dengan langkah-langkah penyesuaian diri, pencapaian kesejahteraan, hubungan interpersonal yang memuaskan, dan mempengaruhi evaluasi diri dengan melihat ciri-ciri penerimaan diri, yaitu yang pertama, orang yang menerima dirinya memiliki harapan yang realistis terhadap keadaannya dan menghargai dirinya sendiri. Artinya, orang tersebut mempunyai harapan yang sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, yakin akan standar-standar dan pengetahuan terhadap dirinya tanpa terpaku pada pendapat orang lain. Yang ketiga, memiliki perhitungan akan keterbatasan dirinya dan tidak melihat pada dirinya sendiri secara irasional. Artinya, orang tersebut memahami mengenai keterbatasannya, namun tidak menggeneralisir bahwa dirinya tidak berguna. Yang keempat, menyadari aset diri yang dimilikinya dan merasa bebas untuk menarik atau melakukan keinginannya. Dan yang kelima, dengan menyadari kekurangan tanpa menyalahkan diri sendiri. Orang yang menerima dirinya mengetahui apa saja yang menjadi kekurangan yang ada di dalam dirinya. Lalu, apa saja ya kira-kira dampak yang diberikan jika kita memiliki self-acceptance? Yuk, kita ketahui secara bersama-sama. Dampak dari self-acceptance terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, dalam penyesuaian diri, kita akan mampu mengenali
mengenali kelebihan dan kekurangan, memiliki keyakinan diri atau self-confidence, dan harga diri self-esteem lebih bisa menerima kritik. Self-acceptance yang disertai dengan rasa aman memungkinkan seseorang untuk menilai dirinya secara lebih realistis sehingga dapat menggunakan potensinya secara efektif. Dan yang kedua yaitu dalam penyesuaian sosial, individu yang memiliki penerimaan diri akan merasa aman untuk menerima orang lain, memberikan perhatiannya kepada orang lain, dan menaruh minat terhadap orang lain, seperti menunjukkan rasa empati dan simpati. Everybody feeling happy, wave your hands in the air, cause we've got a new dance from our friend called Charlie Bear. There's a little known secret about a bear you know, a funny bear called Charlie. Come and join in the show. Traveling the world and clapping his hands, it's Charlie Bear and his touring band. So grab your compass and pack your case. Let Charlie put a smile on your face, flying over the mountains, swimming under the sea, running through a jungle, but back in time for tea. Exploring with Charlie, cause he knows the right way. Back to the best place, Darwin Holidays. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk dapat menerima keadaan serta berdamai dengan diri sendiri dan orang lain melalui self-acceptance. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, baik diri sendiri maupun orang lain. Terkadang kita hanya terfokus pada kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Namun, kita jangan hanya melihat hal tersebut, sehingga dapat membuat kita terjerumus dalam pikiran negatif dan menganggap diri kita bukan apa-apa. Akan tetapi, kita harus berdamai dengan menerima kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, serta berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Dengan adanya self-acceptance yang kita miliki, kita akan dapat melewati setiap permasalahan yang terjadi, baik itu masalah dalam kehidupan pribadi, maupun masalah dalam perkuliahan, atau apapun yang sedang teman-teman kerjakan. Menerima diri sendiri adalah proses yang panjang, dan mungkin proses itu akan terus berjalan seiring bertambahnya usia dan juga problematika kehidupan. Oleh karena itu, teman-teman perlu untuk berdamai dengan diri sendiri, dengan orang lain, serta berdamai dengan keadaan melalui self-acceptance dengan beberapa cara berikut ini. Yaitu yang pertama, mengenal siapa diri teman-teman. Karena hal tersebut merupakan usaha teman-teman untuk melihat dan memahami kelebihan serta kekurangan yang ada dalam diri teman-teman, sehingga teman-teman mampu untuk mengendalikan segala tindakan saat berhadapan dengan orang lain atau bahkan dengan diri teman-teman sendiri. Yang kedua, yaitu dengan mengingat-ingat bahwa diri teman-teman adalah manusia yang unik, dengan segudang kelebihan yang sebetulnya tidak perlu dibandingkan dengan orang lain. Ketiga, menerima diri sendiri. Artinya, teman-teman akan mampu berdamai dengan kondisi dan akan tahu letak dari ketidakmampuan dan kekurangan teman-teman, sehingga teman-teman dapat memperbaikinya. Keempat, berdamai dengan kekurangan yang ada pada diri. Kelima, berpikir bahwa diri teman-teman sudah mendapatkan privilege lain yang membuat teman-teman memiliki kelebihan-kelebihan yang patut disyukuri dan dioptimalkan, yang mungkin orang lain tidak miliki dan tidak bisa dapatkan. Dan yang keenam yaitu merupakan hal yang perlu teman-teman lakukan, yaitu dengan mencintai diri sendiri. Pada dasarnya, teman-teman juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, teman-teman harus berdamai dengan diri sendiri maupun orang lain. Dan teman-teman tidak bisa membandingkan diri teman-teman dengan melihat kelebihan orang lain saja, tetapi orang lain juga mempunyai kekurangannya. Mari persiapkan ruang dan waktu yang nyaman. Jika sudah siap, posisikan diri Anda dengan berbaring
atau duduk dengan mata terbuka maupun dipejamkan. Bersama-sama kita tarik nafas yang panjang melalui hidung dan hembuskan nafas yang dalam melalui mulut. Lanjutkanlah dengan irama yang apa adanya. Menarik nafas melalui hidung, menghembuskan kembali melalui mulut. Tanpa paksaan, tanpa dikendalikan, hanya nafas yang nyaman dan mudah di dalam tubuh. Begitu sering kita tenggelam dalam kesibukan dan memberi lebih banyak kepada orang, hingga melupakan diri kita sendiri sebagai bentuk self-love, sebagai bentuk self-acceptance. Berikanlah diri Anda kesempatan untuk sepenuhnya merasakan pengalaman yang sedang Anda lewati di momen ini, di latihan ini. Saat ini adalah waktu me time yang sepenuhnya dan selayaknya Anda dapatkan. Masih tetap merasakan nafas. Bayangkanlah setiap udara yang Anda hirup bagaikan sebuah rasa kasih sayang yang berlimpah, senantiasa mengisi dan membasuh seluruh tubuh Anda. Dan bayangkanlah setiap udara yang Anda hembus seperti meninggalkan jauh. Apapun itu, perasaan yang ingin Anda lepaskan, biarkanlah seluruhnya seperti tercuci bersih pada setiap hembusan. Dengan setiap nafas, bayangkan rasa kasih itu semakin melimpah, semakin menyelimuti diri Anda. Dengan rasa kehangatan, kedamaian, dan kehangatan. Dan pada setiap hembusan, seluruh sisa perasaan yang ingin Anda tinggal meninggalkan tubuh dan pikiran. Perlahan, letakkan kedua telapak tangan Anda di atas dada. Ketahuilah, dimanapun dan kapanpun Anda berada, dan apapun yang pernah Anda alami,
bahwa Anda cukup dan sempurna apa adanya. Dengan penuh keteguhan, ulangilah kalimat afirmasi berikut ini. Di dalam hati, saya mencintai seluruh kekurangan dan kelebihan dalam diri. Jika lebih nyaman, Anda dapat merubah kalimat ini agar terasa lebih personal, namun tetap dengan makna yang sama. Saya mencintai seluruh kekurangan dan kelebihan dalam diri saya. Resapi arti dari afirmasi ini dan ulangilah secara terus-menerus dalam hati Anda. Saya mencintai seluruh kekurangan dan kelebihan dalam diri. Kapanpun Anda siap, silakan kembali. Buka mata Anda dan bawalah rasa sayang ini untuk diri Anda sendiri. Pengenalan diri sangat berdampak dalam penerimaan diri. Dengan mengenal diri, kita dapat mengenali seperti apa diri kita, bagaimana kelebihan dan juga keterbatasan yang dimiliki. Penerimaan diri atau self-acceptance merupakan derajat di mana seseorang telah mempertimbangkan karakteristik personalnya dengan cara menghargai, baik itu kelebihan maupun kekurangannya, dan merasa mampu serta bersedia hidup dengan karakteristiknya tersebut. Pada materi yang pertama, terdapat 10 faktor self-acceptance, yaitu self-understanding, harapan yang realistis, absence of environment obstacles, sikap sosial yang positif, tidak adanya stres yang berat, pengaruh keberhasilan, identifikasi dengan orang yang memiliki penyesuaian diri yang baik, perspektif diri yang luas, pola asuh yang baik, dan konsep diri yang stabil. Kemudian pada materi yang kedua, kita sudah mengetahui ciri-ciri dan dampak dari self-acceptance yang berkorelasi positif dengan langkah-langkah penyesuaian diri, pencapaian kesejahteraan, hubungan interpersonal yang memuaskan, dan mempengaruhi evaluasi diri. Selanjutnya yang terakhir yaitu materi yang ketiga, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk berdamai dengan diri sendiri, orang lain, dan menerima keadaan, yaitu mengenal siapa diri teman-teman untuk melihat dan memahami kelebihan serta kekurangan yang dimiliki. Kedua, yaitu mengetahui bahwa diri teman-teman adalah manusia yang unik dengan segudang kelebihan. Yang ketiga, yaitu menerima diri sendiri agar mampu berdamai dengan keadaan dan tahu letak dari ketidakmampuan teman-teman dan dapat memperbaikinya. Yang keempat, berdamai dengan kekurangan yang ada pada diri. Yang kelima, berpikir bahwa diri teman-teman sudah mendapatkan privilege yang membuat teman-teman memiliki kelebihan yang patut disyukuri dan dioptimalkan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu mencintai diri sendiri. Tidak terasa kita sudah di ujung sesi training kali ini. Semoga apa yang sudah kami sampaikan tidak hanya teman-teman dengarkan, tetapi dapat teman-teman terapkan di kehidupan masing-masing.
When you stop living your life based on what others think of you, real life begins. At the moment, you will finally see the door of self-acceptance opened. Baik, sesi training sudah selesai. Tetapi sebelum itu, jangan lupa teman-teman untuk mengisi Google Form yang sudah kami sediakan di bagian description box ya. Saya Romauli Patricia. Saya Fadia Rahmadanindya. Saya Sema Palarusmi Putri, pamit undur diri dan terima kasih sudah mengikuti dan mendengarkan seluruh acara training pada hari ini. Sampai bertemu di hari Kamis dan sampai jumpa.